Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu doakan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, hari ini adalah pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah hari akhir atau beriman kepada hari akhir. Oke. Dalam berbagai surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi, dan kita sebagai umatnya harus percaya dan beriman kepada terjadinya hari akhir. Untuk itu, kita diharuskan mempersiapkan diri dengan amal soleh dan ibadah agar dapat mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemahaman umum, hari akhir atau yaumil akhir yang sering disebut dengan hari istilah atau hari kiamat. Kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Contoh kiamat sugro artinya peristiwa bencana alam, orang meninggal dunia, gempa bumi, tsunami, ataupun gunung meletus. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta makhluk di dalamnya. Kiamat kubro menandai berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, anak-anakku sekalian, beriman kepada hari akhir itu pasti sudah akan terjadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 18 yang artinya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran itu apabila hari kiamat itu telah datang? Ayat di atas menjelaskan bahwa hari akhir atau kiamat kubro itu pasti terjadi. Bahkan Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kedatangannya. Akan tetapi banyak manusia yang tidak percaya dengan datangnya kiamat kubro. Mereka juga tidak merasa melihat tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Nah, jika kita menghayati ayat di atas, maka jelaslah bahwa beriman kepada hari akhir itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa beriman kepada akhir itu sebagai rukun iman yang kelima. Kemudian dalil Al-Quran tentang datangnya hari akhir. Hari akhir atau kiamat itu pasti akan datang. Umat Islam wajib mempercayainya. Kejadian hari kiamat ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 menggambarkan apa yang terjadi pada hari kiamat. Dalam surah ini sebanyak 2 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada umatnya tentang hari kiamat. Dalam ayat keempat dan kelima menggambarkan apa yang terjadi pada hari kiamat itu. Manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Manusia seperti laron itu berterbangan, maksudnya manusia pada hari kiamat itu bertebaran kemana saja, lari tunggang-liung, bingung apa yang terjadi pada hari itu. Gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan, maksudnya gunung-gunung itu hancur berterbangan seperti bulu-bulu yang halus. Jika gunung saja berhamburan seperti bulu, bagaimana dengan keadaan manusia? Nah, dalam Al-Quran itu ada beberapa nama lain dari nama akhir. Yang pertama yaitu Yaumil Zalzalah, artinya di mana terjadi goncangan yang maha dahsyat di
bumi. Kedua yaitu Yaumil Ba'as. Yaumil Ba'as artinya hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian yang ketiga yaitu Yaumil Mashar, di mana semua dibangkitkan dan dikumpulkan di lapangan yang disebut dengan padang mahsyar. Yang keempat adalah Yaumil Fasal, di mana hari pemisahan keputusan benar dan salah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan yang benar dan adil kepada hamba-hambanya. Yang terakhir yaitu Yaumil Wa'id, yaitu hari ketika Allah melaksanakan ancamannya berupa azab kepada makhluknya yang tidak melaksanakan perintahnya. Nah, nama-nama di atas tersebut tercantum dalam Al-Quran. Ya, dan untuk itu kita harus mempersiapkan diri bekal amal kebaikan untuk hidup abadi di akhirat nanti. Nah, setelah ini yaitu tanda-tanda akhir, tanda-tanda hari akhir. Kapan terjadi hari akhir atau kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu bahkan terjadi. Rasulullah SAW pun bahkan juga pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya. Sebuah hadis meriwayatkan Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, kapan kiamat terjadi? Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari apa yang bertanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Walau hari akhir merupakan rahasia Allah dan terjadinya secara tiba-tiba, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kedatangannya seperti yang dinyatakan dalam surah Muhammad ayat 18 tadi yang Ibu sudah artikan. Tanda-tanda datangnya hari kiamat yaitu berikut. Ada tanda-tanda kecil yang berarti kiamat sudah dekat. Kemudian tanda-tanda besar yang berarti kiamat sudah dekat betul waktunya. Nah, antara tanda-tandanya berikut itu. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Minuman keras, miras merajalela. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, perbandingannya antara 50:1. Kemudian banyak terjadi gempa bumi, bencana alam, pembunuhan merajalela, banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati, atau banyak yang bunuh diri. Kemudian tanda-tanda besar dari hari akhir antara lain matahari terbit dari barat, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, kemudian adanya bangsa Yajus dan Ma'jus, bangsa pembuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian lahirnya Dajjal, tukang dusta yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian adanya Imam Mahdi, kemudian seorang rusaknya Ka'bah dan lenyapnya Al-Quran atau mushaf dari kumpulan lembaran dari hati manusia. Kemudian terakhir manusia menjadi kufur. Nah, dari beberapa rangkaian yang Ibu jelaskan di atas, bagaimana perilaku kita yang mencerminkan iman kepada hari akhir, yaitu antara lain kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian melaksanakan kewajibannya, sholatnya, kemudian mengaji, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, apalagi kita di rumah ya, belajar dari rumah, kalian harus dengar-dengaran terhadap orang tua. Kemudian mempersiapkan amal ibadah kita. Apa sih yang kita siapkan untuk apabila kita mempersiapkan pada hari akhir nanti. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang dapat Ibu jelaskan. Untuk itu kalian bisa mengerjakan tugas pada soal-soal latihan yang ada pada bab 2 nanti. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Tetap stay at home. Jangan lupa jaga imun dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.